Teman-teman, ini dia Honda City sesungguhnya. Walaupun dia terlahir sebagai hatchback City ya, tapi di Indonesia Honda City itu terkenal dengan bentuknya yang sedan. Dan sebetulnya apa sih yang membuat City ini lebih menarik dibandingkan versi hatchbacknya? Ikutin terus videonya ya. Oke, jadi karena soal perpajakan yang baru ya berdasarkan emisi, banyak APM yang akhirnya kembali menjual sedannya. Karena kan sebelumnya itu sedan pajaknya sampai 40%, tapi kalau di emisi yang sekarang itu bisa mulai dari 15%. Jadi memang harganya akan berbedanya sedikit dengan yang versi hatchback ya. Kalau di Honda City, ini harganya 359,9 juta. Sementara untuk versi yang hatchbacknya itu 340,9 juta. Artinya ada selisih sekitar 19 juta doang. Kalau dulu mungkin itu bisa jauh banget sih perbandingan harganya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang versi hatchback, memang di versi City ini dia yang sedan auranya lebih lebih elegan gitu. Kalau di hatchback itu kan ada varian RS, makanya tampilan tuh jauh lebih sporty. Tapi kalau ini dibuat lebih elegan, terutama kalau kita ngeliat grillnya, dia dilapis dengan chrome gitu ya. Lalu juga di bagian fog lampnya, kalau yang versi RS itu udah kisi-kisi atau siripnya lebih kelihatan. Kalau ini cuma lebih simple aja gitu ya. Lalu juga bagian grill bawahnya, kalau yang versi RS itu honeycomb gitu kan. Kalau ini terlihatnya lebih garis-garis biasa seperti itu. Lalu untuk peleknya, kalau yang hatchback itu kan warnanya hitam gitu kan. Kalau ini dibalutnya dengan warna silver. Sebetulnya secara bentuk, lalu ukuran itu pun sama persis dengan yang versi hatchback, tapi cuma dengan finishingnya aja. Oke, lalu kita ke sini. Dia juga sudah dilapis chrome ya, agar senada dengan tampilan grillnya. Oh ya, dia sudah keyless entry. Jadi kalau mau kunci tinggal tekan aja, tapi kalau mau buka tuh. Jadi emang lebih praktis. Udah gitu dia juga sama seperti yang hatchbacknya sudah dilengkapi dengan fitur remote engine start. Jadi kalau kita mau nyalain mesinnya, tinggal kunci lalu tekan tombol yang ini di hold aja. Mesinnya akan nyala, bisa mendinginkan kabin lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya habis parkir di ruang yang lapangan atau tempat yang cukup panas gitu kan. Oke, kita ke belakang. Sudah pakai shark fin antena, lalu juga sudah ada defogger di kaca belakang. Dan ini berfungsi banget sih, terutama kalau lagi musim hujan gitu ya, karena dia kan nggak ada wiper. Dan semalam juga saya terbantu banget, terutama kalau yang di sini defoggernya nyalain aja, jadi pandangan atau visibilitas ke arah belakang itu dia lebih enak, lebih aman. Oke, lampunya dia sudah LED di bagian sini ya. Lalu di sini untuk lampu sennya, tapi dia masih pakai bohlam, lampu mundur juga pakai bohlam, tapi untuk lampu remnya dia sudah LED, lengkap dengan L-shape-nya di sini, ciri khas yang baru. Nah, salah satu kelebihan dari versi sedan adalah tentu bagasinya gede banget. Saya aja bisa masuk deh kayaknya, coba ya. Hai. Tapi emang gede banget ya. Dan ini jadi salah satu kelebihan City sedan. Sebetulnya bukan City sedan ya, namanya City aja. Kalau yang hatchback itu baru dia pakai namanya City hatchback. Karena ini versi sedan ada hatchbacknya, jadi ngomongnya City sedan. Tapi sebetulnya ini ya City aja. Dia udah ada kamera mundur di bagian belakang, jadi emang mempermudah banget. Lengkap dengan sensor mundur, sudah ada 4 titik. Jadi parkirnya sih enak aja. Sekarang kita ke bagian dalam yuk. Nah, kalau di sedan kecil emang biasanya pemiliknya itu masih suka nyetir sendiri ya. Tapi untuk penumpangnya di belakang sebetulnya ya
nggak terlalu yang istimewa seperti Civic ataupun Accord gitu ya. Tapi ya di sini udah lumayan, terutama udah ada kisi-kisi AC gitu ya. Udah gitu juga untuk legroom ya. Lihat deh, lega banget ya. Emang di yang hatchback pun, city hatchback dia juga punya legroom yang panjang seperti itu. Cuma yang bedanya kalau yang di hatchback dia ada fungsi ultra seat. Jadi alasnya ini bisa dinaikin. Kalau ini nggak bisa nih. Bahkan untuk direbahin juga dia nggak bisa ya. Kalau yang hatchback kan bisa rebah atau bisa naik. Jadi kalau misal bawa barang yang ukurannya tinggi gitu kayak pot bunga gitu kan agak tinggi, itu bisa di sini. Tapi untuk seat belt ini udah 3 titik untuk semua penumpang. Headrest pun sudah ada 3 masing-masing ya. Tapi ini nggak bisa di-adjust, jadi fix semuanya. Lalu ada armrest lengkap dengan cup holder. Oh iya, di bawah ada power outlet 12 volt. Ini masing-masing 180 watt. Ada 2 nih. Lumayan banyak, tapi ya itu tadi. Teman-teman harus punya adaptor lagi untuk ngubah jadi Type C atau Type A itu untuk masuk ke smartphone. Oke, sekarang kita ke depan. Oke, kita nyalain dulu ya. Secara desain interior sebetulnya nggak berbeda dengan yang versi hatchback, tapi emang ada sedikit perbedaan terutama untuk joknya. Kalau yang versi hatchback itu kan auranya lebih sporty, dia ada aksen-aksen warna hitam, lalu stitchingnya juga ada warna hitam. Kalau ini dibuatnya full hitam, lalu udah ada stitchingnya warna abu-abu kombinasinya. Jadi memang dia kesannya itu lebih elegan dibandingkan yang versi hatchback RS terutama yang dia jauh lebih sporty. Tapi kalau kita lihat dari tampilan dashboard itu semuanya sama persis, bahkan head unitnya 8 inci dengan fitur Android Auto dan Apple CarPlay juga tersedia sama kayak gini. AC-nya juga sudah climate control ya. Ini paling dinginnya di 18, tapi untuk yang paling panasnya itu di 28 derajat. Jadi ini sama persis, dan arah semburannya pun juga bisa diatur. Nah ini untuk nyalain rear defoggernya ada di sini nih. Gitu. Udah gitu juga konsol tengah juga mirip-mirip aja. Di sini ada power outlet lagi sama ada port USB 2. Kalau yang atas untuk ngecas saja, yang bawah untuk USB ke head unit. Jadi kalau misalnya mau Android Auto atau Apple CarPlay, koneksinya lewat yang paling bawah ya slotnya ya. Terus ini ada kompartemen tertutup. Itu ada kompartemen terbuka atau cup holder di kanan kiri. Di sini juga ada kecil, jadi kayak buat mau naruh smartphone gitu. Bisa di sini. Di sini juga ada lagi kompartemen, dan di sini juga ada, ini juga bisa naruh handphone. Pas banget posisinya. Kalau yang di sini agak kecilan ya. Di sini ada, lalu cup holder juga ada. Kompartemennya sih lumayan banyak untuk menyimpan barang bawaan si pemiliknya. Setirnya, oke, ini udah bisa tilt, teleskopik juga. Ya. Kalau desain setir sih mirip-mirip sama yang versi hatchback. Begitu di sini ada tombol untuk teleponi, ada tombol untuk audio, lalu di sebelah kanannya ada untuk fitur cruise control. Untuk lampunya sudah LED yang depan ya. Fog lampnya juga begitu, tapi dia belum ada fungsi auto. Begitupun dengan wipernya. Tapi dia belum ada intermittent nih sayangnya. Gitu. Oke. Sekarang kita langsung aja tes seperti apa rasa berkendaranya. Beda nggak sih dibanding yang versi hatchback? Lalu kalau dibandingkan dengan rivalnya, Toyota Vios itu akan seperti apa? Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita akan memberikan impresi seperti apa sih rasa berkendaranya. Oke, jadi kalau dibandingkan sama yang versi hatchback, saya kok ngerasanya ini bantingannya lebih empuk ya. Tapi emang kalau dibandingkan sama Vios, ini masih agak sedikit lebih kaku sih. Ya memang salah satu ciri khas Honda gitu ya. Dia memberikan sensasi berkendara yang lebih sporty bantingannya, jadi memang
lebih enak ketika misalnya diajak menikung gitu kan, diajak menikung kencang, tapi konsekuensinya adalah bantingannya yang sedikit lebih keras dibandingkan Vios. Kalau Vios memang Vios, Yaris gitu ya, itu mirip-mirip tuh bantingannya, dia yang memang jauh lebih lembut sih. Tapi konsekuensinya tentu ketika dia diajak menikung dengan kecepatan yang cukup tinggi, itu agak mengayun. Lalu seperti apa dengan mesinnya? Karena kan dibandingkan generasi ke-6, City generasi ke-7 ini sudah menggunakan mesin yang baru. Mesin berkode L15ZB ya. Jadi L15ZB ini dia menggunakan mesin yang DOHC. Tenaganya pun sedikit melonjak 121 dk dengan torsi 145 Nm. Mesinnya masih sama, kapasitasnya 1500 cc ya. Dan dia juga kombinasinya tetap dengan CVT yang disalurkan melalui roda depan. Tapi memang respons dari CVT-nya khas Honda banget. Di putaran rendahnya tuh enak. Ketika misalnya saya sedang cruising di kisaran 1500, lalu saya kick down aja tuh, dia mengail torsinya cepet banget ya. Ini aja masih di mode D ya, transmisinya masih di D. Kalau kita pindahin ke S, nah ini rasanya lebih responsif lagi nih. Ketika pedalnya nggak saya pindahin sama sekali gitu ya, tekanannya sama, tapi RPM-nya dia langsung melonjak naik. Dan ketika kita kick down, oh, kedengeran ya. Nah, dia ada sensasi seperti perpindahan gigi gitu. Oh. Terus kalau kita mau kayak shift down sebetulnya, ini juga ada pedal shift. Jadi dia seperti ada sensasi transmisi 7 percepatan teman-teman. Tuh, ini udah kita bisa pindahin aja pakai pedal shift, enak banget sih. Jadi emang di transmisinya nggak ada, jadi hanya ada di pedal shift. Jadi enak banget emang, nyetirnya pengemudi nggak perlu susah-susah lagi tangannya meraih ke tuas transmisi gitu ya, cukup di setir aja. Oke, lalu bagaimana dengan hasilnya dengan mesin baru ini? Akselerasi dari 0 ke 100 km per jam, Honda City bisa menuntaskan dalam waktu 10,7 detik atau lebih cepat 0,1 detik dibandingkan yang generasi ke-6. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya juga sedikit lebih irit. Kalau yang lama itu di 13,8 km per liter, kalau yang sekarang itu bisa sampai 13,9 km per liter. Cuma yang cukup mengagumkan terutama di rute tolnya teman-teman, dengan simulasi kecepatan konstan di 90 km per jam tuh rata-ratanya, dia bisa sampai 21,3 km per liter. Bayangkan yang sebelumnya itu bahkan nggak nyampe 20 km per liter. Jadi memang mesinnya meskipun lebih bertenaga, tapi dia bisa menghasilkan atau mengolah bahan bakar dengan lebih baik, artinya jadi lebih irit nih mobil. Kalau dibandingkan sama Vios akselerasi dari 0 ke 100-nya dia sama 10,8 juga, artinya City masih lebih cepat. Cuma untuk konsumsi bahan bakar di Vios itu di rute dalam kotanya dia bisa sampai 15-an km per liter, jadi lebih irit. Tapi untuk di rute tolnya City itu 21,3, kalau Vios itu di 20,5 km per liter. Jadi untuk dalam kota Viosnya lebih irit, tapi untuk di rute tol yang panjang gitu ya dengan kecepatan rata-rata yang tinggi di 90 km per jam, City jauh lebih efisien. Nah, pertanyaannya kan tadi, apa sih yang jadi keunggulan komparatif City ini? Kalau dibandingkan misalnya sama yang versi hatchback gitu ya. Pertama dari sisi akomodasi, terutama untuk barangnya. Jadi Honda City menawarkan bagasi yang besar kan kalau dibandingkan versi hatchback. Tapi emang kalau hatchback itu dia bisa bawa barang yang lumayan panjang karena joknya itu bisa direbahin ya. Kalau yang ini nggak bisa. Dia memang lebar lebih besar tapi dia tidak bisa membawa barang yang panjang gitu. Itu salah satu kelebihan dari Honda City. Tapi selebihnya
secara fitur itu mirip-mirip ya. Airbag sudah 6, lalu juga head unit Android Auto dan Apple CarPlay. Cuma sekarang harganya jadi nggak terpaut terlalu jauh. Kalau dulu kan lumayan tuh antara hatchback dengan yang versi sedan, harganya pasti akan jauh. Tapi kalau ini bedanya cuma sampai 19 juta antara yang City hatchback dengan yang City versi sedan ini. Tapi kalau dibandingkan sama Toyota Vios yang SCVT, harga City ini jauh di atasnya. Selisihnya itu hampir 40,6 juta lah. Ya memang ini kan salah satu kendalanya karena dia belum diproduksi di Indonesia. Jadi teman-teman, ini merupakan produksi Thailand ya, terutama untuk Vios itu kan dia sudah produksi dalam negeri. Jadi memang mungkin dengan kandungan lokal yang lebih tinggi, harga jualnya bisa lebih baik. Jadi sekarang teman-teman tinggal pilih nih. Kalau yang versi hatchback yang auranya lebih sporty itu cuma lebih murah 20 juta, tapi mungkin buat teman-teman yang butuh akomodasi yang lebih besar, lalu tampilan yang lebih elegan, bisa pilih City Sedan yang sedikit lebih mahal. Tapi sebetulnya ada satu lagi nih yang menarik. Terutama untuk yang versi Malaysia, sebetulnya Honda City itu sudah hadir dengan yang varian hybrid, e-HEV gitu ya. Dia memang tenaganya sedikit lebih kecil, tapi torsinya sampai 250-an Nm. Nah, itu kalau misalnya hadir di Indonesia, itu bakal menarik banget sih. Apalagi banyak banget sekarang mobil-mobil yang makin kesini, teknologi elektrifikasinya itu sudah mulai dijual ya. Bikin mobil jadi lebih irit lagi bahan bakarnya. Honda City memang dia sudah lebih irit, tapi dengan hadirnya yang hybrid pasti jauh lebih irit. Ya semoga HPM mau mendengar gitu ya. Mungkin juga pasarnya sudah mulai ada sehingga mobil-mobil hybrid atau elektrifikasi sudah mulai banyak masuk ke Indonesia. Oke teman-teman, segitu dulu review dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_go. Sampai jumpa.